jelas. Manusia yang hidup di luar daripada Tuhan, yang tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akan memiliki hikmat dunia. Hikmat yang bukan dari Tuhan. Hikmat saya, hikmat saudara yang dari Tuhan sebetulnya, bahwa saya dan saudara manusia yang berdosa. Kita ada dan kita bisa karena Tuhan menganugerahkannya. Sehingga jika saya berpikir, saudara berpikir, kita mau bertindak, kita berasal bahwa saya dan saudara itu bisa hidup saat ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya, saudara, berakal budi, saudara. Sehingga jika saat ini saya dan saudara diingatkan, akhirnya Allah menyerahkan mereka dengan nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami, baik laki, baik perempuan, saudara, itu akibat kedegilan hati manusia. Di situ akibatnya juga jikalau saya dan saudara tidak mau mengikuti firman Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari yang ringan, saudara. Dan kalau dari yang ringan kita tetap pelihara, ada satu rambu-rambu yang membahayakan diri kita. Jikalau kita mencoba bermain di dalam dosa, jangan kita teruskan. Kita diingatkan. Saya masih diingatkan oleh khotbah Pak Petrus. Jikalau saudara mendengar dan ingat. Kalau babi sukanya di mana, saudara? Tempat yang kotor. Tempat yang kotor, comberan, nikmat. Babi tempatnya di situ. Babi di sini nggak suka, saudara. Tetapi kalau anjing kecemplung di comberan, dia akan segera lari, mencoba keluar, saudara. Artinya jikalau saya dan saudara saat ini terjerat di dalam dosa, biar kita minta pertolongan Tuhan untuk diangkat dari kehidupan dosa itu. Tidak menikmati seperti babi yang ada di comberan. Tidak terkecuali, saudara. Baik saya, baik saudara, anak kita, orang tua kita, saudara. Tuhan tidak memandang muka. Kita hanya bisa merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga kita akhirnya melihat bahwa akhirnya dengan kefasikan dan kelaliman manusia itu, kita boleh melihat betapa joroknya, betapa gelapnya perbuatan manusia. Mereka akhirnya yang perempuan mencari yang perempuan, yang laki mencari yang laki, saudara. Sudah tidak wajar lagi dikatakan itu bukan natural. Dan kalau kita lanjutkan di ayat 28, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Jangan sampai saya dan saudara mengeraskan hati sehingga kita tidak perlu mengakui Allah. Saya bisa hidup sendiri kok. Saya masih punya uang. Saya masih sehat dan sebagainya, saudara. Hati-hati. Akui Allah di setiap langkah kita, firman Tuhan berkata. Ingatkan adik-adik kita, ingatkan anak-anak kita, agar mereka senantiasa mengakui Allah di dalam kehidupan mereka, saudara. Tetapi mereka ini tidak lagi merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan apa yang tidak pantas 10 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi hal yang biasa, saudara. Hal yang harus dilakukan dan yang baik 10 tahun yang lalu, saat ini menjadi cemoohan dan ejekan. Sekarang kan sudah dunia modern, apalagi di Amerika dan negara Asia mengikuti perkembangan negara Barat. Dengan kebebasan, dengan amoral, dan sebagainya, saudara. Kalau kita tidak waspada, saudara tidak waspada. Kita tidak jaga hati kita. Dan minta Tuhan senantiasa bersihkan hati kita secara pribadi, saudara. Rambu-rambu bahaya juga saat ini kita berada. Karena apa yang namanya kebenaran di dalam firman Tuhan saat ini sudah begitu kabur. Saudara bekerja, coba berdiskusi dengan teman di pekerjaan, sudah mungkin banyak yang nggak klop lagi, saudara. Saudara coba men-sharingkan iman saudara di dalam firman Tuhan. Apa itu?
Sudah nggak model, sudah nggak zaman. Sanggupkah saya dan saudara? Dan maukah saya dan saudara tetap diingatkan apa yang salah dan dosa adalah salah dan dosa? Sehingga dari situ saya dan saudara di dalam pertolongan firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya, kita boleh diberi kekuatan, saudara. Masa depan kita penuh dengan tantangan. Masa depan adik-adik kita, anak-anak kita, saudara, penuh dengan tantangan. Dan mungkin saat ini juga kita diingatkan, saya diingatkan untuk tidak menyepelekan masa depan adik-adik kita, anak-anak kita. Bukan diisi dengan entertainment melulu, bukan diisi dengan kesukaan mereka melulu, tetapi bagaimana mereka harus dibawa ke dalam kebenaran firman Tuhan yang tidak fanatik, tetapi yang akhirnya merasa belas kasihan. Seperti Yesus sudah mengasihi saya dan anak-anak kita, saudara. Sehingga kembali di sini kita boleh diingatkan, di ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Jika saudara itu begitu banyak, manusia sudah di satu bagian lain membunuh manusia dan mencincang manusia itu tidak mempunyai perasaan lagi. Minggu kemarin saya baca di Yahoo News, 49 orang dicincang nggak ada kepala dibuang di jalanan Meksiko, saudara. Karena perang dari dua kartel. 49 mayat tanpa kepala, dicincang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, saudara. Sudah tidak ada lagi kemanusiaan. Dan itu sudah begitu dekat, semakin dekat dengan kita. Ini hanya satu sisi. Nanti sisi yang lain, saudara, kita juga harus waspada. Yang secara tidak sengaja saudara bisa dapatkan lewat internet, media, sekolah, dan sebagainya. Dan sebagainya. Sehingga kembali bagaimana saya dan saudara sebagai orang yang sudah dianugerahi keselamatan dan diingatkan untuk senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan. Jangan menjadi bodoh. Mau kita kemanakan sebetulnya hidup saya dan hidup saudara? Mau kita kemanakan iman yang sudah diberikan? Ya kita teruskan kepada adik-adik kita, saudara. Kita teruskan kepada anak-anak kita. Dan di situ perlu perjuangan saudara. Perlu sacrifice saudara. Dan perlu kerjasama kita. Untuk saling mendoakan. Untuk saling mendukung. Untuk saling menopang satu dengan yang lain. Mereka adalah pengumpat 30, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Begitu banyak, saudara boleh baca kembali. Yang saya mau bagikan kepada saudara, jikalau saya Kristen, saudara Kristen, dan mereka yang mengaku Kristen, jangan lakukan hal-hal yang menjadi list daripada dosa ini. Kalau kita melakukan, saya harus minta ampun, saudara. Saudara harus minta ampun, jangan teruskan. Jangan teruskan. 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, kita tahu apa akibatnya. Masa depan bangsa ini tahu akan akibatnya, saudara. Jikalau mereka tetap hidup di dalam kegelapan, mereka tahu apa akan terjadi dengan mereka. Bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, dikatakan apa, saudara? Patut dihukum mati. Mereka itu tahu. Istilahnya saya tahu, jikalau saya melakukan ini pasti saya akan mengalami hukuman mati. Tetapi karena gelapnya dosa yang sudah menguasai seseorang, sudah tidak bisa memiliki akal sehat lagi. Jikalau saya dan saudara masih diberikan waktu seperti Pak Ali tadi katakan, jikalau pintu itu masih terbuka, saudara, kita pakai sebaik mungkin. Kita gunakan sebaik mungkin, saudara.
Waktu demi waktu begitu berharga. Waktu demi waktu